Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farisa Salsabila Varia dengan NIM 39. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pendekatan konseling psikoanalisis. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan biografi dan penemuan pertama Sigmund Freud. Sigmund Freud bisa dikatakan sebagai salah satu simbol yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Setelah 4 tahun kelahirannya, ia pindah ke Vienna, Austria. Di sanalah Freud menghabiskan hidupnya terutama dalam mengembangkan keilmuan psikologi. Meskipun sih katanya Freud itu nggak suka sama kota itu. Freud adalah siswa yang berprestasi sejak kecil dan dia sangat tertarik dengan riset neuropsikologi. Tapi karena Freud seorang Yahudi, politik di Vienna hanya memungkinkan Freud untuk masuk kuliah di jurusan hukum atau kedokteran. Nah, karena itulah alih-alih menjadi researcher di bidang sains, Freud akhirnya memilih bidang kedokteran. Tapi pada akhirnya Freud tetap bisa mengajar pasiennya di neurologi. Nah, disinilah terjadi kejadian penting ketika Freud bertemu dengan Joseph Breuer. Joseph Breuer adalah seseorang yang sedang menangani pasien histeria, yaitu Anao. Anao mengalami banyak sekali gejala, bahkan sampai kakinya lumpuh. Menariknya, ketika Anao disuruh coba ceritakan pengalaman masa kecil bersama ayahnya, Anao tiba-tiba sembuh. Nah, disinilah awal penemuan talking cure, bahwa bercerita saja bisa berdampak besar pada penanganan gangguan mental. Sejak bercerita tentang masa kecilnya, akhirnya Anao sembuh total. Sejak saat itu, Freud pun kembali ke Vienna dan melakukan praktik di sana untuk mengobati pasiennya yang terkena histeria. Tapi Freud pun mencoba hal lain juga, yaitu menyuruh pasiennya untuk duduk rileks sambil mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Dengan melakukan itu, Freud percaya bahwa ia akan menganalisis apa yang ada di alam bawah sadar pasiennya. Karena menurut Freud, alam bawah sadar manusia adalah kunci dari semua perilaku manusia dan gangguan mental yang manusia alami. Nah, karena teorinya bertujuan untuk menganalisis alam bawah sadar manusia, akhirnya teori yang Freud ciptakan ini dinamakan psikoanalisis. Dan teori ini akan menjadi salah satu teori besar yang terus digunakan oleh berbagai psikologi sampai dengan sekarang. Selanjutnya, pengertian konseling psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud dengan memandang bahwa manusia sifatnya dinamis dan terjadi pertukaran energi, yaitu id, ego, dan superego di dalam kepribadiannya. Hal tersebut juga dianggap sebagai perilaku abnormal yang disebabkan oleh faktor introspeksi. Freud beranggapan bahwa inti pribadi seseorang bukan dari apa yang tampak pada waktu sadar, akan tetapi apa yang tersembunyi dalam ketidaksadaran. Selanjutnya, 5 tahap perkembangan psikoanalisis. Yang pertama ada fase oral, terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Oral area pusat kenikmatan mulut seperti menghisap, menggigit, dan menelan. Jika terjadi masalah di fase ini, seperti ibunya yang meninggal, mengalami depresi setelah melahirkan, atau baru melahirkan dia tapi ibunya keburu hamil lagi dan harus disampil lebih cepat. Jika di fase oral ini kurang terpenuhi, maka ada kemungkinan anak tersebut bisa mengalami fiksasi oral dalam bentuk perilaku, seperti hobi banget makan padahal dia nggak lapar tapi dia pengen makan, atau bisa juga kecanduan rokok atau minuman keras, atau juga punya kebiasaan seperti menggigit bibir atau kuku atau benda lain, dan menjadi pribadi yang cerewet karena dia membutuhkan stimulasi di area mulut. Selanjutnya, yang kedua ada fase anal yang terjadi pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Fase anal, area kenikmatan anak berpusat pada anus. Nah, kepuasan ini diperoleh melalui kegiatan buang air kecil atau buang air besar. Biasanya di usia ini seorang anak sudah mulai bisa berjalan, sehingga orang tua mulai bisa menanamkan norma atau superego agar si anak bisa buang air sesuai tempatnya secara mandiri. Yang ketiga ada fase palik yang terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Fase palik, area kenikmatan berpusat di alat kelamin. Menurut Sigmund Freud, di mana anak fokus mengeksplorasi alat kelaminnya, sadar akan tubuhnya, dan mengenali perbedaan jenis kelamin. Nah, teman-teman, ini perilaku yang normal ya dan wajar karena ini didorong dengan rasa ingin tahu, bukan hasrat seksual dewasa. Selanjutnya, yang keempat ada fase laten yang terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Fase laten yang disebut juga periode mati suri bagi dorongan seksual. Biasanya di fase ini seorang anak sudah mulai sekolah, sehingga dorongan seksual yang dimilikinya akhirnya direpresi dan disalurkan ke kegiatan lain seperti sekolah, hobi, maupun pertemanan. Yang terakhir ada fase
fase genital yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas atau terjadi pada masa pubertas. Biasanya di masa puber, seseorang mengalami perubahan biologis akibat hormon-hormon seksual yang semakin menjadi banyak sehingga fase genital bisa disebut sebagai kebangkitan kembali gairah seksual seseorang. Jika pada 3 fase pertama, oral, anal maupun falik, seorang anak biasanya melampiaskan hasrat seksualnya pada dirinya sendiri, maka di fase genital ini, seorang remaja mulai mengarahkan energi seksualnya kepada orang lain bukan ke dirinya sendiri. Dengan demikian, dorongan seks di sini sudah mulai terorganisasi dan mulut, anus maupun alat kelaminnya mencapai supremasinya sebagai organ sensitif seksual. Teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama ada talk show. Konseling diberi kesempatan menceritakan pengalaman hidupnya secara bebas hingga muncul katarsis atau pelepasan emosi dan membantu mengungkap alam bawah sadar. Contohnya, ada siswa menceritakan pengalaman masa kecilnya yang sering dimarahi oleh orang tuanya. Setelah bercerita, ia merasa lega dan menyadari bahwa ketakutannya berbicara di depan kelas itu karena pengalaman tersebut. Yang kedua ada asosiasi bebas. Konseling mengungkapkan semua pikiran yang muncul tanpa disaring atau dinilai agar isi ketidaksadaran dapat terungkap. Contohnya, ketika konseling diminta menyebutkan apapun yang terlintas di pikirannya, tiba-tiba menyebut kata rumah, gelap, dan takut. Dari rangkaian itu, konselor membantu menelusuri pengalaman apa yang membuatnya merasa tidak aman di rumah. Yang ketiga ada analisis mimpi. Mimpi dipahami sebagai ungkapan keinginan terpendam yang terdiri dari isi manifest yang tampak dan isi laten yang tersembunyi. Contohnya, mimpi ada 2 isi. Yang pertama yaitu mimpi isi laten dan manifest. Mimpi laten terdiri dari motif, simbol yang samar dan tidak disadari, sehingga sulit untuk dipahami. Isi manifest adalah mimpi yang terlihat jelas gambarnya. Ada seorang siswa bermimpi dikejar anjing. Nah, ini masuknya ke isi manifest. Setelah dianalisis, mimpi itu ternyata melambangkan rasa tertekan karena tuntutan orang tua dan itu termasuknya ke dalam isi laten. Tujuan konseling psikoanalisis. Yang pertama, membantu konseli agar menyadari aspek tidak sadarnya untuk menjalani sesuatu saat ini. Yang kedua, memenuhi fase perkembangan konseli yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, memotivasi konseli untuk keluar dari tekanan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Selanjutnya ada pengertian id, ego, dan superego. Id adalah bagian paling dasar dan sudah ada sejak lahir. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu ingin segera memenuhi dorongan atau kebutuhan. Yang kedua ada ego. Ego berfungsi sebagai penyeimbang yang berpikir rasional dan realistis. Ego mengatur dorongan id agar sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga ada superego. Superego adalah bagian moral yang menentukan benar atau salah berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Contohnya, id bilang lihat aja jawaban teman biar dapat nilai bagus. Egonya bilang kalau ketahuan bisa dimarahi guru loh, mending coba jawab sebisanya. Kata superegonya, menyontek itu tidak jujur dan melanggar aturan. Kelebihan konseling psikoanalisis. Yang pertama, pentingnya masa anak-anak dalam perkembangan individu di masa dewasa. Yang kedua, dapat mengatasi kecemasan dengan menggunakan beberapa tahap dan teknik. Yang ketiga, cocok untuk masalah OCD, anxiety, fobia, dan gangguan seksual. Bahan konseling psikoanalisis. Yang pertama, masa kanak-kanak dianggap sebagai momen penentu dalam kehidupan seseorang dan masa lalu diberi bobot yang terlalu besar. Hal ini sepertinya mengurangi tanggung jawab pribadi. Yang kedua, energi mental yang irasional mengendalikan tindakan. Yang ketiga, perilaku ditentukan oleh energi fisikis yang meragukan. Yang keempat, kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Sasaran atau sumber konseling psikoanalisis. Sasaran utamanya adalah individu atau konseli yang mengalami konflik batin yang bersumber dari alam bawah sadar. Biasanya berkaitan dengan pengalaman masa kecil. Individu dengan masalah emosional mendalam seperti kecemasan berlebihan, konflik kepribadian, trauma masa kecil, dan hubungan interpersonal yang bermasalah. Dan berikut ada sumber-sumber dari materi yang sudah saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tersampaikan dengan baik. Terima kasih.